Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amhar Al-Munawar, mahasiswa Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya menjawab ujian tengah semester mata kuliah Analisis Perencanaan Sistem Informasi 1. Soal yang pertama, apa yang Anda pahami mengenai sistem informasi? Analisis perencanaan sistem informasi, aliran sistem informasi baru, aliran sistem informasi lama. Baik, apa yang saya pahami mengenai sistem informasi? Sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Nah, sistem tersebut merupakan kombinasi daripada orang-orang, teknologi informasi, dan juga prosedur-prosedur yang terorganisasi. Baik, yang kedua adalah analisa dan perencanaan sistem informasi. Analisa dan perencanaan sistem informasi adalah proses penguraian suatu pokok dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya dalam sebuah entitas atau guna mencari indikasi komponen dan unsur-unsur penting dalam membangun sebuah sistem informasi. Nah, diperlukan survei proyek sistem guna mengumpulkan data awal, kemudian diolah menjadi kesimpulan informasi rencana, menganalisa informasi yang sedang berjalan guna mencari indikasi dan potensi-potensi subsistem yang bisa diciptakan atau revisi, dan mendefinisikan kebutuhan komponen-komponen sistem guna untuk memprioritaskan komponen penting. Nah, selanjutnya adalah aliran sistem informasi. Nah, aliran sistem informasi adalah suatu bagan yang berisi simbol-simbol yang menggambarkan arus logika data dari proses suatu program dari awal hingga akhir program. Nah, aliran sistem informasi baru dan juga aliran sistem informasi lama tidak terlalu jauh berbeda. Perbedaan antara aliran sistem informasi baru dan lama yaitu pada proses yang digunakan. Aliran sistem informasi lama masih menggunakan proses manual, sedangkan aliran sistem informasi baru menggunakan proses komputerisasi. Nah, untuk soal yang kedua, sebutkan apa saja alat bantu perencanaan sistem informasi dan sebutkan simbol-simbolnya. Nah, yang pertama adalah aliran sistem informasi. Aliran sistem informasi jelas merupakan suatu bagan alir yang merupakan logika proses dari awal program hingga akhir program yang berupa simbol-simbol. Terus yang kedua ada yang namanya konteks diagram. Konteks diagram adalah gambaran umum tentang suatu sistem yang terdapat dalam suatu organisasi yang memperlihatkan balasan atau boundary sistem dan informasi secara umum mengalir di antara entiti dan sistem. Untuk yang ketiga merupakan data flow diagram atau DFD. Merupakan gambaran umum secara logika yang tidak tergantung pada perangkat keras, lunak, struktur data, dan organisasi file. Keuntungan dari DFD adalah untuk memudahkan pemakai yang kurang mampu menggunakan komputer untuk mengerti apa yang akan dikembangkan. Baik, untuk soal selanjutnya, apa saja langkah-langkah analis dalam membangun sebuah sistem informasi? Baik, yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah langkah awal yang dilakukan oleh analis dalam membangun sebuah sistem informasi. Yang kedua adalah analisa. Setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah membuat analisa. Analisa adalah seperti menganalisa workflow sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasi apakah workflow telah efisien dan sesuai standar tertentu atau belum. Baik, yang ketiga adalah desain. Setelah proses analisa selesai, selanjutnya adalah membuat desain. Desain adalah satu hal yang sangat penting dalam siklus SDLC, karena langkah ini merupakan fondasi sistem informasi, karena suatu kesalahan pada desain akan sangat fatal dalam sebuah proyek.
Ada dua jenis desain yang dibuat di langkah ini, yaitu desain proses bisnis dan desain pemrograman. Yang keempat adalah pengembangan. Pekerjaan yang dilakukan di tahap pengembangan adalah pemrograman. Pemrograman adalah pekerjaan menulis program komputer dengan bahasa pemrograman berdasarkan algoritma dan logika tertentu. Orangnya disebut programmer. Yang kelima, testing. Tak ada gading yang tak retak, sebuah peribahasa yang berarti tidak ada yang sempurna di dunia ini. Maka dari itu diperlukan testing pada sebuah proses yang dilakukan oleh analis dalam membangun suatu sistem informasi. Yang keenam adalah implementasi. Implementasi adalah proses untuk menerapkan sistem informasi yang telah kita bangun agar user bisa menggunakannya. Seperti memberitahu user, melatih user, memasang sistem, entry atau konversi data, dan juga menyiapkan user ID untuk klien. Langkah paling akhir adalah pengoperasian dan pemeliharaan selama sistem informasi beroperasi. Terdapat beberapa pekerja rutin yang perlu dilakukan terhadap sistem informasi, yakni pengoperasian komputer dan juga pemeliharaan sistem dan juga program yang telah kita bangun. Nah, untuk soal yang keempat, saya sudah menyiapkan satu buah bagan alir, yakni sudah ada pelanggan, karyawan, gudang, kasir, dan juga pemilik toko. Ini saya akan menjelaskan untuk soal yang keempat, yang ini adalah sebuah rancangan aliran sistem informasi penjualan yang sedang berjalan pada sebuah toko ABC dengan entiti pembeli, pelayan toko, bagian gudang, kasir, dan juga pemilik toko. Nah, kita lihat di paling kiri, di kolom paling kiri ada yang namanya pelanggan ataupun pembeli. Sebelahnya ada karyawan ataupun pelayan toko. Sebelahnya ada gudang. Lalu ada kasir dan juga pemilik toko ataupun kita sebut pimpinan ya. Nah, di sini aliran sistem informasinya adalah di mana pelanggan memberikan daftar barang yang akan dibeli. Selanjutnya diserahkan kepada karyawan dan karyawan menyerahkan kepada gudang. Lalu gudang menyiapkan pesanan dan membuat list pesanan, di mana list pesanannya akan diserahkan kepada kasir. Nah, kasir di sini lalu membuat nota dan nota diberikan kembali kepada pelanggan. Lalu pelanggan melakukan pembayaran, terlihat pada kolom paling kiri, dan pelanggan mendapatkan nota pembayaran lunas. Dan pelanggan juga mendapatkan pesanan yang telah dipesan tadinya. Lalu di sini untuk toko ABC, nota pembayaran lunasnya akan dicatat oleh kasir dengan membuat laporan penjualan, yakni laporan penjualan per hari, laporan penjualan per bulan, laporan penjualan per tahun, dengan rekap penjualannya akan dilaporkan kepada pimpinan ataupun pemilik toko. Pemilik toko akan menerima laporan penjualan per hari, laporan penjualan per bulan, dan juga laporan penjualan per tahun.